Madinah fala yuqbalu minhu wa huwa samiul alim. Bahwa masuklah kamu ke dalam Islam. Masuklah kamu ke dalam Islam dengan sepenuh imannya. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa, teman-teman. Ya sabit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami dalam agamamu. Karena Allah secara jelas dan terang benderang memberitahukan kepada kita, Islam inilah jalan keselamatan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, dan tidak ada yang lain. Jadi sekali lagi aku sampaikan di dalam opening statementku tegas bahwa tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali Islam yang harus kalian pilih. Man kana qala, barang siapa berbicara pada akhir hayatnya atau sekarang, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah, dia tempatnya di surga sebagai jaminan keselamatan bagi dia. Terima kasih. Wis, berapi-api, geng. Ciri khas Goldian gitu, selalu berapi-api. Siap, akan kupadamkan apinya. Oke. Ya. Kawan-kawan, kalau dari sudut pandang Kristen bagaimana tentang jalan keselamatan? Jalan keselamatan itu hanya ada di dalam firman Tuhan, ya. Karena kita hari ini tidak langsung lagi Tuhan datang bertemu dengan kita seperti zaman nabi-nabi, ya. Tapi kita sudah ditinggalkan kitab suci dan jalannya itu hanya melalui kitab suci. Sekarang kita berbicara ya, bukan yang dulu. Kalau dulu manusia masih bertemu dengan Bapa di sorga, bertemu dengan Elohim, Adonai, yang begitu-begitu ya ketemu. Nah, kalau zaman sekarang kita nggak bertemu lagi, kawan. Tapi apakah dia ada? Ada. Itulah sebabnya sangat logis ketika Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah itu masuk logika? Masuk. Kalau kita ambil, siapa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan diberi nama Yesus. Maka kita rubah, substitusikan Yesus sama dengan firman. Firman Tuhan. Maka kalimat itu menjadi firman Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui firman Tuhan. Jadi manusia sekarang itu diselamatkan melalui firman Tuhan atau melalui Yesus. Dan itu sering kita katakan dengan kasih karunia zaman sekarang ya. Kalau zaman dahulu, jalan keselamatan itu adalah hasil kerja keras semua manusia. Makanya hanya dua yang selamat, Henok dan Elia. Dia bekerja keras, kawan-kawan kasih dua mawar ya, orang berbeda. Biar jangan disepak kita nanti. Jadi zamannya dulu, orang itu kerja kerasnya yang menghasilkan dia menuju surga. Ternyata kerja keras itu apakah berhasil? Tidak berhasil. Mawar kawan, satu ada, terima kasih ya. Kenapa? Hanya dua orang yang berhasil selamat. Yakni Henok dan Elia. Ya, nah, apakah manusia hanya dua di muka bumi? Enggak, banyak sekali. Tahap dua kawan, itu kan kali dua, kasih entah semawar entah dua mawar. Penting dilihat TikTok ada, biar jangan kena ban kita nanti cepat kali ya. Nah, sekarang kita lihat tahap berikutnya. Masuk ke tahap perjanjian baru. Yesus mengatakan apa? Inilah darahku, darah perjanjian baru yang akan ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Yesus datang dengan kasih karunia-Nya. Jadi orang ke sorga itu tidak lagi dengan kerja kerasnya, perbuatannya, karena tak satu pun lagi yang masuk sorga. Hanya Henok dan Elia yang dengan kerja kerasnya masuk sorga. Selebihnya nggak ada, mati semua. Mati dikuburkan, belum bangkit-bangkit sampai hari ini ya. Maka itulah yang datang yang namanya kasih karunia. Kasih karunialah yang membuat semuanya itu menjadi berubah. Yang dulunya kita tidak ada jalan keselamatan, tidak ada arah menuju surga, sekarang sudah ada ya. Kalau dengan kekuatan kita, perbuatan amal baik sudah dibuktikan oleh Bible, hanya dua orang yang melakukan itu, Henok dan Elia. Tapi semenjak Yesus datang,
masuklah yang namanya kasih karunia. Itu pun sudah dibuktikan. Ada 2 orang yang memperoleh kasih karunia juga. Siapakah yang memperoleh kasih karunia? Yang pertama yang disalib di sebelah Yesus. Yang kedua adalah seorang Kristen. Nah ini uniknya Bible itu, kata Kristen itu disematkan. Ya, 2 Korintus 12 ayat 2. Ingat ya, terima atau tidak terima orang di luar Kristen itu kan derita mereka. Intinya ayat itu memang mengatakan seorang Kristen. Sudah selesai. Mau dia bilang, oh siapa yang melihat? No problemo. Oh siapa namanya? No problemo. Artinya Kristen itu dijamin sudah ada di sorga. Bukan dijamin akan masuk sorga. Kata akan itu dicoret. Jadi dijamin sorga. Karena sudah ada contoh barangnya kawan. Tidak perlu kita capek-capek lagi mencari ya. Nah, syarat untuk masuk sorga hanya ada 3. Melalui agama Yahudi, melalui agama Kristen, dan terakhir kasih karunia kerja keras, yakni Henok. Tidak ada yang bisa seperti Henok lagi. Terima kasih. Wis, mantap. Oke. Oke, teman-teman, kita panasin dan kita bahas ya opening statement serta premis dialog yang dibawakan oleh Bung Rudi. Jadi ada catatan menarik yang aku sematkan dalam catatanku dari opening statement Bang Rudi yang menyatakan bahwa Tuhan Bang Rudi itu nggak konsisten. Tuhan ini kasih uji coba dengan cara ketika kamu kerja keras, dalam sudut pandang itu Elia dan Henok, kamu akan masuk surga. Tapi ternyata yang hanya berhasil 2. Habis itu datanglah Tuhan sendiri supaya manusia diselamatkan. Kenapa nggak konsisten? Kenapa nggak konsisten seperti itu? Dalam Islam jelas, konsistensi tentang iman dan keselamatan jelas. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu melakukan kebajikan dan amal soleh, dakhalal jannah. Kamu pergi di surga. Itu loh keselamatan dalam Islam. Sampai zaman Nabi Adam, bahkan Nabi Adam dikasih contoh yang serupa agar kita melakukannya. Ketika itu dia diusir dari surga, teman-teman, dia melakukan amal soleh, pertaubatan. Doa yang paling kita kenal, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tapi kenapa dalam sudut pandang iman Kristen tidak ada konsistensi? Tolong jawab. Kenapa tidak ada konsistensi? Yang pertama itu. Yang kedua, Bang Rudi bilang bahwa ketika Yesus datang, dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Aku mau kupas di sini dulu supaya Bang Rudi bisa masuk nalarnya. Dalam sudut pandang Kristen, dia mengenal adanya yang namanya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, kenapa hanya Yesus sebagai Allah pribadi kedua yang dipilih untuk menentukan jalan keselamatan? Pertanyaanku, bisa nggak kita melalui Roh Kudus mendapat jalan keselamatan? Itu dulu. 2. Selanjutnya teman-teman, aku ingin mengupas saja. Bang Rudi bilang bahwa firman Tuhan yang saat ini kita sebut sebagai Bible-nya orang Kristen, itulah yang membawa ke keselamatan. Malah nggak konsisten lagi. Tadi katanya iman kasih karunia, sekarang malah bawa ke firman Tuhan. Aku track back ke belakang dulu. Sebelum abad keempat, gak ada Bible. Gak ada Bible. Silakan cek. Bible itu baru di kanon saat konsili Hippo dan konsili Kartago. Sekitar tahun 390 sekian. Itu abad keempat. Bagaimana orang yang tidak membaca Bible, lalu mengaku iman dia adalah Kristen, dia diselamatkan. Bible baru ada abad keempat. Hei, baru ada abad keempat. Gimana toh? Kan gitu. Lalu selanjutnya, dia bilang teman-teman, dalam 2 Korintus bab 2,
sudah ada orang Kristen masuk surga. Nah, ini nanti kena yang akan apa ya istilahnya? Aku takut di band ngomongin. Aku kritisin. Karena apa? Itu yang ngomong Paulus loh. Yang tiba-tiba ngaku ketemu Yesus. Dan ingat, surat-suratnya itu ditulis di penjara. Yang dia ngaku dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Dia nulis bukan melainkan firman Tuhan. Bukan. Dia dapat itu dari mana? Yang jadi problem. Sekali lagi kalau di Islam jelas, nanti silahkan kasih pertanyaan yang dalam. Bahwa ketika kita beriman dan beramal soleh, kita dikasih surga oleh Allah. Dalam hadis Nabi, man qala barang siapa berkata, tiada Tuhan selain Allah, dia akan mendapatkan jannah dan tempatnya kekal. Jadi saya heran dan bingung teman-teman. Kalau di luar sana masih ada yang meninggalkan Islam dan tidak memilih Islam sebagai jalan kebenarannya dan tidak memilih Islam sebagai keselamatannya. Allah sudah terang benderang menjamin kita melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Terus tiba-tiba ada suatu ucapan lip service yang mereka percaya dan mereka berpaling sehingga mereka bisa berbuat seenak mungkin dan mendapat keselamatan. Demikian. Oke. Mantap. Dia, teman-teman. Oke. Iya. Mulai naik ini ya. Iya. Terima. Saya tertarik dengan ucapan Goldian. Mengapa banyak orang meninggalkan Islam katanya? Wajarlah. Kenapa saya katakan wajar? Karena mereka masih dijanji dan janji. Bukti belum ada. Siapa Islam yang sudah ke surga? Tak satu pun. Lah bagaimana orang ini mau makan janji? Sementara bukti tak ada. Manusia modern sekarang sudah kecapean makan janji. Tiap 5 tahun sekali di Indonesia pemilu janji yang dimakan. Bukti nggak ada. Nah orang sekarang ingin bukti. Siapa sih yang beragama Islam sudah ke surga? Dan yang lucunya lagi kawan. Kalau Islam jalan menuju surga, Islam itu diakui dunia. Ada ketika Muhammad itu jadi nabi. Sebelum Muhammad jadi nabi, Islam tak ada. Orang tua Muhammad aja nggak beragama Islam. Apalagi Muhammad waktu sebelum umur 40 tahun. Bagaimana dengan Isa? Isa tidak beragama Islam, wah ke neraka. Bagaimana dari Adam sampai Nabi Isa? Tidak beragama Islam, ke neraka. Adalah satu kebohongan kalau mengatakan Adam sampai Nabi Isa beragama lo ya Islam. Kenapa saya bilang kebohongan? Orang tua Nabi aja nggak Islam. Dari mana jalannya? Oh dia kekasih Allah, Abdullah. Orang Kristen juga ada namanya Abdullah. Kan itu yang 532 bin Abu Bakar. Kan ada itu. Nah jadi sekarang kawan-kawan, kalau hanya Islam yang masuk ke surga, Musa pengikutnya itu dikatakan Yahudi. Apa enggak ada pengikut Musa ini yang tidak tidak masuk surga, semuanya masuk neraka? Enggak juga kan? Apakah Harun masuk neraka? Kan enggak kan? Apakah istrinya masuk neraka? Lantas di mana letak Islam ini? Kalau Kristen masih mending kawan, tak mengaku-ngaku semua nabi beragama Kristen, enggak ada itu. Tahu diri Kristen. Ya, nah, jadi katanya tidak ada inkonsisten. Oh, konsisten sekali dong. Kan aku bilang zaman sekarang itu kita bisa masuk surga karena baca Bible kan. Apa yang ada di Bible itu yang kita ikuti. Makanya di dalamnya itu ada perbuatan baik juga. Tapi apabila kita melakukan perbuatan baik, Galatia 5 ayat 22-23 ganjarannya. Tak satu hukum pun menentang. Apakah kita sanggup? Kita nggak sanggup. Buktinya semua manusia mati, artinya berdosa. Lantas dengan apa lagi dia menuju surga?
Masuklah ke perjanjian baru. Matius 26 ayat 28 itu, inilah darahku, darah perjanjian baru. Ya. Oh kok tidak konsisten loh? Sejak zaman perjanjian lama Tuhan kan sudah memperkenalkan dirinya. Apa lagi? Bahwa dia adalah juru selamat. Baca saja Yesaya 43 ayat 11 itu. Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Ya sudah. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan manusia, itu intinya. Oh, sejak semula Tuhan kan datang mencari orang berdosa. Hai Adam, di manakah engkau? Yesus juga mengatakan, aku datang mencari orang, memanggil orang berdosa. Sama enggak? Sama. Konsisten enggak? Konsisten. Ya. Nah, sekarang tolong dijawab nanti Goldian. Aku ingin tahu, siapa orang Islam yang kebaikannya, amal solehnya melebihi dosanya? Aku ingin tahu, tunjukkan. Sebab apa? Kalau jalan menuju surga, jangankan melalui Islam, melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala pun Adam sudah minta tobat dan tobatnya diterima, malah diusir dari surga. Terus bagaimana kalian mau ke surga? Apalagi Goldian, namanya tidak tertulis di kitab apapun. Adam aja yang namanya tertulis di kitab suci Al-Quran dan meminta tobat dan dikatakan tobatnya diterima, diusir dari surga, kawan. Bagaimana dengan Goldian yang dosanya banyak di bumi ini dan tobatnya belum tentu diterima karena nggak ada faktanya? Takut udah diusir. Kasihan. Oke, Goldian. Mulai naik kan? Wah, nanti kita buat lagi yang lebih mantap. Oke. Bro, Rudi Yohanes Sutagalung, biasakan dulu ya, sebelum kasih pertanyaan, dijawab dulu pertanyaan dari lawan dialogmu supaya dialog jadi encer dan mengalir. Tapi nggak masalah, biar penonton yang menilai. Emang sering kali ya teman-teman pertanyaanku nggak pernah dijawab. Dia bilang, bagaimana dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, Nabi Adam, Ibrahim, Ismail, Nabi Yakub alaihissalam dan lain sebagainya. Loh, kan dia bukan Islam, bukan Muslim. Kata siapa, Dodol? Dul, kata siapa? Abdul Rudi Yohanes Sutagalung. Kata siapa? Saya sudah sampaikan, waktu dialog dengan tema Islam atau Kristen lah yang agama yang menuju surga. Islam secara hakikat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tapi ternomenklatur itu dicatat dan diverifikasi itu zaman Nabi Muhammad. Bedakan Abdul Rudi. Nih ayatnya kita bisa jumpai teman-teman dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Di sini dikatakan apa? Ini penegasan juga bagi Oten. Qulu amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Nyatakanlah bahwa mereka semua adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Jedar, selamat datang di kebenaran. Satu, kejawab. Yang kedua, dia tanya siapa nama orang Islam yang amalnya lebih tinggi dari dosanya. Islam gak perihal namanya siapa. Bahkan kalau ada orang Islam namanya James, namanya Jesus, tapi dia beriman dan beramal soleh, dia akan masuk surga. Bukan berarti ada orang Islam, mohon maaf, nama dia Muhammad, tapi kelakuannya itu tidak sebanding dengan nama dia masuk surga. Gak gitu, Bang Rudi. Nih, ayat dari Allah menegaskan secara jelas dalam surat Al-Kahf
Kata Allah apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Dar, selamat datang di kebenaran. Bang Rudi tadi coba bawa Yesaya 43 ya, ayat 10 itu, bukan 11 kalau saya nggak salah. Ani anohi Hashem, tidak ada juru selamat lain daripada aku. Juru selamat di situ Hashem. Atau dalam teksnya Yahweh. Kok tiba-tiba Anda korelasikan ke Yesus? Yesus bukan Yahweh. Kalau Anda bilang Yesus adalah Yahweh, Anda sesat, bidat, heretik. Menganggap Yesus adalah Yahweh itu wanes. Karena apa? Yod-He-Wav-He secara esensi dia seperti ini. Dikatakan di Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Pertanyaannya, apakah Yesus itu sama dengan manusia? Yes. Kenapa? Yesus punya hidung? Yup. Yesus punya mata? Yup. Yesus punya telinga untuk mendengar? Yup. Yesus sama enggak? Sama. Tapi apakah Hashem sama? Enggak. Yesaya 46 nomor 5, Melaihi 3 nomor 6, Hashem tidak berubah sama sekali. Begitu pula Allah. Walam tidak ada yang serupa dengan dia. Itu Allah dalam surat Asy-Syura, laisa kamislihi syai'. Itu ya. Sekarang aku mau tanya soalan ini, nggak apa-apa, tadi nggak usah dijawab, biar penonton yang menilai. Dalam Islam, ketika kita berdosa, maka cara kita, jalan salah satu kita agar kita dimasukkan ke surga itu bertobat. Jelas, taubatan nasuha. Bagaimana itu? Kita tidak mengulangi lagi. Kalau di Kristen gimana cara orang berdosa masuk surga? Demikian. Menang lagi, menang debat, menang PK, luar biasa, Muslim. Ayo, kita kencangkan kawan. Masa kalah kita sama Muslim. Gak main lah. Ayo, gas. Oke. Ya, terima kasih. Kok Goldian ini lucu, makanya dia nggak mendengar apa yang ku bilang. Kan sudah ku jawab semua pertanyaan. Tidak konsisten, ku bilang konsisten. Alasannya sudah ku jelaskan. Bahwa sejak semula manusia berdosa, kan ada ku bilang tadi. Di Kejadian 3 ayat 8, Tuhan berkata, Pak, hai Adam, di manakah engkau? Bahwa dia datang mencari orang berdosa. Maka Yesus datang di perjanjian baru, apa katanya? Aku datang memanggil orang berdosa. Jadi konsisten ya. Kemudian ketika aku tanya, siapa Islam yang lebih besar amalnya daripada dosanya? Saya tidak tanya nama, intinya ada ayatnya, terserah. Misalnya kau bilang ini ayatnya bahwa ada Islam seorang Muslim yang amal ibadahnya lebih besar dari dosanya. Tapi sampai hari ini belum ada. Ya. Baru yang kedua, dia mengatakan bahwa Isa, Musa itu Islam. Oke, kalau secara yang tersurat, saya akui Ibrahim ya, karena surah 2 ayat 132 memang itu dikatakannya. Tapi Isa belum ada pengakuannya dari dalam Al-Quran, saya cari. Dia mengatakan saya adalah Islam. Dan belum ada firman Allah yang mengatakan bahwa Isa Islam. Belum ada. Bahkan pengikut Isa tidak dibilang Muslim, tapi Hawariyun. Cobalah dulu berpikir waras kita kawan. Kenapa orang Islam ini, si Goldian ini memaksakan sekali. Harus Islam itu ada sejak zaman Adam. Padahal catatan sejarah dunia fosil-fosil belum mengenal kata Islam. Oh, ada di dalam perjanjian lama apa? Shalom. Sejak kapan Shalom jadi Islam? Sejak kapan Nabi Yesaya dikenal oleh Allah SWT? Allah SWT yang kenal 4 kitab. Kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di luar itu tidak pernah difirmankannya. Kalian aja yang merasa-merasa. Yang
Kenapa orang ini tidak mau menerima firman Allahnya sendiri? Nah, kali 3 poin kawan. Ayo, jangan sampai kita gampang kena kick. Kasihlah semawar 2 mawar kek. Biar dia apa? Dilihat si TikTok itu, oh ada juga kali 3 ada yang memberikan. Nanti kena kick kita. Kemudian dia mengatakan begini. Islam itu asik. Kalau mau masuk surga itu cukup bertobat. Dia nggak tahu, udah aku bilang tadi. Ada seorang yang namanya tertulis di Al-Quran yang bernama Adam. Dia mengucap tobat, meminta ampun, dan diampuni. Tapi apa yang terjadi? Dia disepak dari surga. Dan dibilang mati di bumi. Lah lantas si Goldian ini mau masuk surga jalannya dari mana? Bertobat dia. Adam aja diusir dari surga, apalagi Goldian yang namanya tidak tercatat di dalam kitab suci. Mau bertobat bagaimana dia? Jadi yang benar itu adalah pertobatan itu tidak menyelamatkan Islam, karena tidak ada satupun di dalam Quran orang bertobat diselamatkan. Gak ada itu. Nah sekarang tugas Goldian cari apa yang membuat orang Islam diselamatkan. Kalau bisa dengan contoh. Kalau saya sudah kasih karunia. Siapa orang yang dikasih karunia? Orang yang disalib di sebelah Yesus. Orang Kristen. Sudah ada contoh barang. Makanya orang berbondong-bondong masuk Kristen. Karena sudah ada orang contoh barang di surga. Orang berbondong-bondong kau bilang tadi keluar dari Islam. Karena belum ada contoh yang masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad pun belum masuk surga loh kawan. Nanti Goldian menjawab apa? Pintu surga belum dibuka. Gak boleh ada yang masuk surga selain yang pertama sekali itu harus Nabi Muhammad. Makanya dia tidak berani mengatakan, oh sudah ada orang di surga. Nanti hadis itu batal. Kan begitu ya. Nah, jadi ini sangat menarik. Habis ini kita ulas lagi ya. Kemudian ini dia bilang ini. Ya. Bahwa Islam itu sudah dijamin masuk surga. Itu belum dijamin. Masih dijanjikan. Kalau dijamin itu, mana jaminannya? Mereka ini tidak ngerti apa yang diucapkan kawan. Kalau kami jaminannya apa? Yesus. Darah Yesus tercurah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Selesai. Terima kasih. Uhuy, kalah lagi. Nggak apa-apa. Aduh, Oten. Jadi gini, aku nggak pernah bilang orang Islam berbondong-bondong keluar Islam. Tapi untuk apa kalian keluar Islam, sedangkan kalian sudah dijamin? Malah yang luar biasa, orang Kristen pada masuk Islam luar biasa. Di putaran ketiga, aku tanya satu hal. Bagaimana cara orang berdosa dalam sudut pandang Kristen masuk surga itu gimana? Kok belum dijawab? Kenapa? Takut. Kok belum dijawab? Aduh, pertanyaan satu loh belum dijawab, teman-teman. Semua pertanyaannya aku jawab semua. Oke, dia tanya pengakuan Nabi Isa Islam. Jadi aku kasih contoh gini. Islam baru ternomenklatur abad ke-6, itu fakta, betul. Tapi secara hakikat Islam sudah ada sejak dulu, betul. Dengan analogi yang serupa, Indonesia ada kapan sih? Kapan Indonesia ada? Sebelum 1945 atau sesudah? Secara hakikat Indonesia sudah ada sebelum 1945. Tapi ternomenklatur catatan dokumennya dia baru ada 1945. Apakah sebelum 1945 tidak ada Indonesia? Berarti salah dong. Para sejarawan menulis Indonesia dijajah Belanda. Loh, uang Indonesia belum ada. Kan maaf, logika ngawur seperti itu, logika sesat seperti itu, jangan diteruskan. Kita meyakini founding father kita yang membawa nama Indonesia perang dengan penjajah. Walaupun secara nomenklatur Indonesia belum ada, sama seperti Islam. Yang kedua, kapan Nabi Isa menyatakan dirinya Muslim?
Kita bisa buka dalam surat Ali Imran ayat 52. Kata dia tidak menemukan. Ya ini ku bantu nemuin. Di sini dikatakan, fa amma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullah amana billahi washhad bi anna muslimun. Oten baca, ketika Isa alaihissalam merasakan kekufuran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun itu artinya para penolong, sahabat, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Ini selesai kan? Oke, nanti dijawab. Aku belum kasih pertanyaan lanjutan ya. Oh sama ini, coba. Itu kan hanya klaim Paulus ya, bahwa ada orang Kristen masuk surga. Buktinya mana? Itu loh, beban pembuktian susah banget. Sama, suatu ketika ada pemimpin Konoha bilang, Bang Ruth, pasti familiar. Di kantong saya ada uang 2 triliun. Di kantong saya ada uang 2 triliun. Diminta bukti mana uang 2 triliun itu? Nggak ada. Apa itu berarti? Bohong kah? Atau apa? Sama, di surga sudah ada Kristen. Buktinya mana? Sama seperti orang Konoha, salah satu pemimpin Konoha bilang, di kantong saya udah ada 2 triliun. Mana? Nggak ada. Oke. Coba itu nanti dijawab bagaimana orang berdosa masuk surga menurut Kristen. Tentang tobat dalam surat At-Tahrim ayat 8 ini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taubu illallahi taubatan nasuha. Jedar, selamat datang di kebenaran. Ini perintah Allah bagi orang-orang yang beriman dan kemudian dia melakukan dosa. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Itu taubatan nasuha. Dar. Di Otena ada emang taubatan nasuha? Enggak kan? Roma 10 nomor 9, terima Yesus, dia meninggoy dibangkitkan di antara orang mati pada hari ketiga, dia diselamatkan. Apa itu? Bagaimana seorang seniman Austria itu yang kemudian jadi pemimpin Jerman melakukan peristiwa yang disebut Holocaust? Dia menyatakan imannya dengan mulutnya, Yesus Tuhan, dan dibangkitkan di antara orang mati. Pada hari ketiga, dia diselamatkan. Seniman Austria itu. Keadilan macam apa? Apa tawaranmu keselamatan di Kristen? Ketidakadilan gitu. Jawab itu, coba bagaimana orang berdosa masuk Kristen? Masuk surga. Oke. Menang debat. Masa menang terus PK. kita kawan. Ayolah, 800 orang ini. Tap layar kek, kasih semawar 2 mawar. Pencet. Oke, aku jawab ya. Makanya Goldian kalau orang bicara kau dengar. Bagaimana cara orang berdosa orang Kristen yang berdosa masuk surga? Sudah cukup jelas ku bilang kasih karunia. Darahku akan tercurah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26:28. Sudah. Apa buktinya? Sudah kujelaskan, orang yang disalib di sebelah Yesus itu hanya karena kasih karunia Yesus dia ke surga. Orang Kristen hanya karena kasih karunia Yesus dia masuk surga. Kalau perbuatannya nggak bisa. Mau taubat sampai nungging-nungging pun dia, selagi dia mati ada dosa. Dosa setitik pun nggak bisa tinggal di surga. Makanya dalam agamamu si Adam itu jangan tobat apa lagi yang nggak dilakukan si Adam. Kau bilang tobat nasuha, jadi tobat si Adam itu tobat apa? Bukan tobat nasuha. Namanya tertulis lagi dan dia nabi lagi. Apakah dia masuk surga? Kan enggak. Kenapa? Di surga dosa setitik enggak bisa ada. Maka diusirlah Adam dari surga. Ya. Kemudian ini lebih lucu kawan.
Islam sudah ada sejak abad ke berapa katanya dia? Ke-7, ke-6 lah ya. Yakni secara tertulis atau monumental, nomenklatur katanya. Sebelum itu Islam sudah ada. Bisa nggak sih kalian ini berpikir waras? Begini gue bilang sama kalian. Kalau Islam sejak dulu sudah ada, sudah pasti anak cucu si Adam itu beragama Islam. Buktinya belum ada saya lihat satupun di dalam Quran yang menjelaskan anak cucu Adam itu beragama Islam. Contohnya siapa? Kain dan Habel, Qabil. Oke, kita ambil ke Ibrahim karena terdapat di surah 2132. Jikalau Ibrahim sudah beragama Islam, sudah pasti barang tentu 12 suku Israel itu. Si Yakob, Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Sudah barang tentu anak cucu si Ismail itu beragama Islam. Faktanya nggak ada itu disebutkan anak cucu Ismail beragama Islam. Carikan saya satu ayat dalam Al-Quran, anak cucu si Ismail, atau anak si Ismail lah, beragama Islam. Hebat kau. Sudah barang tentu juga Yakob tidak akan diganti namanya menjadi Israel. Pasti dia diganti namanya Islam. Kenapa begitu? Karena Islam belum ada saat itu. Tapi secara etimologi oke. Muslim artinya berserah diri, etimologi. Tapi secara agama belum ada. Di zaman Hindu pun kalau kau baca kitab-kitab mereka, ada juga orang berserah diri. Berserah kepada pimpinan dia, agama dia. Di Buddha juga ada. Jadi Islam itu, oh karena berserah diri artinya ini. Enggak begitu melihatnya. Harus kalian akui Islam ada setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah dan Nabi. Sebelum dia menjadi Nabi, dia sholat enggak? Oh sholat belum ada saat itu. Siapa bilang enggak ada? Ingat enggak kau peristiwa Isra Mi'raj? Bertemu dengan Musa. Musa bilang apa? Umatku 50 kali sholat. Kan Musa lebih dahulu daripada Muhammad. Pasti dijaga sholat itu 50. Kenapa orang Yahudi tidak sholat 50 kali? Ada enggak dalam catatan sejarah dunia orang Yahudi pimpinan Musa, di bawah kepemimpinan Musa sholat 50 kali? Carikan saya kalau ada. Kalian otak kalian belum terbuka. Tapi kalau dibilang Musa yang orang Arab, ya kita tidak menentang itu. Tapi kalau Musa yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, tidak pernah itu sholat 50 kali. Apalagi pengikutnya. Makanya kalau berpikir itu yang apa dong? Terus apa lagi nih? Tobat nasuha tadi ya. Oke. Nah, ingat ya, Muslim yang dimaksud di surat tadi itu Hawariyun, bukan merujuk kepada agama, tetapi lebih kepada artinya berserah diri. Oke. Oke, teman-teman. Ya. Agak geli kawan. Agak geli. Di mute. Aduh. Orang yang finana rijah nama khalidina fiha abada, sirkular reasoning terus. Dia bilang orang yang berdosa menurut Kristen itu masuk surga karena kasih karunia. Oh enggak. Kamu enggak pernah baca Bible. Enggak pernah baca Bible. Kok karena kasih karunia? Ini. 1 Korintus bab 5 nomor 5 dibaca. Orang itu harus apa? Kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Iblis. Ini. Kepada iblis. Jadi apa yang kamu omongin gak sesuai dengan fakta Alkitab. Oke, kita baca lagi. Orang yang berdosa cara masuk surganya gimana?
Oke, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada si Iblis. Selamat datang di kebenaran. Kenapa? Kok orang berdosa harus diserahkan kepada iblis jadi tumbal dulu gitu? Mau dibantah Bibelmu? Bantah aja. Bukan karena kasih karunia, tapi tubuhnya harus diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini loh diserahkan kepada iblis dulu. Enak gak tuh? Enak, selamat datang di kebenaran. Aduh. Oke, selanjutnya. Nabi Ibrahim dan anak keturunannya bukan Yahudi ataupun Nasrani. Dia Muslim. Man kana Ibrahima Yahumudiya wala Nasoro niya walakin kana hannifa muslima wa makana minal musrikin. Makana Ibrahim bukanlah seorang Yahudi wala Nasoro, dan bukan seorang Nasrani, walakin kana hanifa muslimun, tapi dia seorang yang lurus dan dia benar-benar seorang muslim, Islam berserah diri. Ini data Ali Imran 65. Tepok jidat dia teman-teman, kaget. Sama tadi saya jelasin teman-teman, nggak tahu lagi dia mau muter-muter kemana lagi. Contoh Indonesia secara nomenklatur dan artefak catatan baru ada tahun 45. Apakah menandakan Indonesia belum ada? Loh, Indonesia sudah ada. Mereka membentuk suku dan bangsa. Itu loh. Jadi kalau belum ada, yang dijajah Belanda selama ini apa? Saya nggak mau di situ. Analogi sederhana sudah saya ucapkan. Kan gitu ya. Sekarang apa lagi? Dia bilang, apa tadi ya? Itu kan Musa Arab lah. Sejak kapan Musa orang Arab? Allah Ta'ala menceritakan kisah Musa kepada Nabi yang dipilih dari bangsa Arab. Nggak mungkin dong pakai bahasa Tagalog, Cheng Cheng Mangcho. Nggak mungkin pakai bahasa Cina, bahasa Kek. Nggak mungkin. Karena lisan katanya dan tuturnya yang dia dengar itu tutur Arabik. Yang lucunya, ada nabinya orang Israel dalam Matius 15:24 ngomong bahasa Yunani. Sejak kapan orang Israel ngerti Yunani? Bibelmu PB itu bahasa Yunani. Sejak kapan umat Israel yang dipilih dalam Matius 15 nomor 24 itu berbahasa Yunani? Sejak kapan? Coba tolong renungkan. Kenapa orang Kristen yang berdosa tubuhnya harus diserahkan kepada iblis? Menurut Paulus, itu bukan kasih karunia namanya. Keselamatan macam apa? Kalau dalam Islam kan jelas. Tadi sudah saya terangkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau kamu masih beranggapan bahwa udah ada Kristen dalam 2 Korintus, sama seperti orang yang ngomong di kantongku sudah ada 2 triliun. Dicari nggak ada. Disuruh buktiin nggak ada. Di suatu negeri yang namanya Wakanda. Kan gitu ya. Kenapa harus jadi tumbal? Itu loh, jedar. Oke, pertanyaanku tadi di awal belum dijawab. Bisa nggak Roh Kudus jadi jalan keselamatan? Kalau bisa, tolong carikan ayatnya. Roh Kudus jadi jalan keselamatan. Itu loh, di awal loh sudah saya sampaikan. Semua pertanyaanmu yang belum kujawab, tolong follow up. Tapi kebetulan semuanya sudah kujawab. Terima kasih.